Pemirsa, banjir masih merendam 10 desa yang tersebar di 3 kecamatan di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dari pantauan di lapangan, banjir terparah melanda Desa Payaman, Kecamatan Jati, Kudus. Hingga hari kelima, Desa Payaman masih digenangi banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 70 cm. Dampaknya adalah hanya kendaraan besar yang bisa melintas jalan poros desa tersebut. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus, Ahmad Munaji mengatakan, hingga kini banjir sudah berangsur surut yang semula merendam 40 desa, kini hanya 10 desa pada 3 kecamatan dan berdampak pada lebih dari 3.000 jiwa. Menurutnya, genangan yang tidak kunjung surut ditengarai karena adanya sedimentasi sungai, sumbatan eceng gondok yang menghambat aliran air, serta tumpukan sampah pada pintu air menuju Sungai Wulan maupun Sungai Juwana. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam terminal induk Jati Kudus, membuat terminal terpaksa ditutup sementara. Banjir saat ini di Kudus, alhamdulillah mulai dari tanggal 6 sampai 9 itu sudah landai turun. Dari yang kemarin tanggal 8 itu hampir 19 desa, sekarang sudah menjadi 8 desa. Ya sudah surut. Yang sekarang masih tergenang itu adalah di Kecamatan Undaan 3 desa, Kecamatan Mejobo 2 desa, dan Kecamatan Jati 3 desa. Tapi dalam genangan ini tidak terlalu ekstrim, ya ketinggiannya paling tidak antara 20 sampai 40 cm. Dampak banjir dirasakan oleh ribuan warga Kudus, termasuk Nenek Sukana. Sukana yang hidup sebatang kara belum juga menerima bantuan hingga hari ke-7 banjir yang melanda 10 desa di 3 kecamatan. Inilah kondisi rumah Sukana, seorang nenek warga Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Sudah 7 hari banjir merendam rumah Nenek Sukana yang memilih tetap bertahan di rumahnya, bahkan dengan kondisi logistik yang menipis. Derita Sukana menjadi lebih lengkap karena hingga saat ini belum tersentuh bantuan. Rumah Nenek Sukana sempat terendam banjir setinggi 1 meter, sehingga terpaksa meninggikan barang-barangnya. Meski rumahnya sudah tidak terendam banjir, Sukana berharap agar banjir dapat segera surut total. Selain itu, Sukana berharap adanya perhatian dari pemerintah. Wah, orangan aku nak ngungsi kok tak kerasan. Bertahan di rumah, Bu, ya? Saya dhisik iki wates jendela iku wae aku tak ngungsi kono. Ora kerasan. Tidak kerasan ya? Bertahan di rumah ya? Banjir yang merendam Kudus hingga hari ini belum surut total, sedikitnya masih ada 10 desa yang masih terendam banjir. Seperti apa kondisi terkini di Kudus? Kita tersambung dengan kontributor Metro TV Udin Alinani dari lokasi banjir. Selamat siang, Udin. Selengkapnya seperti apa kondisi banjir di Kudus pada hari ini dan sudah berapa hari tepatnya banjir merendam desa-desa di sana? Ya, selamat siang Marsulina. Dapat kami laporkan dari lokasi banjir di Kudus, Jawa Tengah bahwa kondisi banjir di Kudus perlahan mulai surut. Namun saat ini masih ada 10 desa yang terendam banjir tersebar di 3 kecamatan. Di mana di Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Jatiwetan. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini saya berdiri di lokasi banjir di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, di mana desa ini merupakan salah satu desa yang terparah dilanda banjir, di mana ketinggian air masih merendam 30 cm sampai dengan 70 cm. Dan dapat kami gambarkan bahwa selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah dasar sehingga siswa harus diliburkan dan sudah hampir 7 hari mereka tidak bersekolah. Dan dapat kita lihat di belakang saya ini adalah background saya adalah gambar sekolah SD 4 Payaman, di mana SD ini sudah hampir seminggu mereka tidak bersekolah karena meliburkan siswanya karena ketinggian banjir yang terus bertambah dan menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. Marcelina.
Ya, Udin, apa sebetulnya yang menyebabkan banjir di Kudus saat ini belum kunjung surut total? Ya, dari pantauan kami di lapangan bahwa dari beberapa sumber sungai yang ada di Kudus yang meluap, yaitu Sungai Cicing, kemudian Sungai Gelis, dan Sungai Lokum, di mana ini terdapat sejumlah sumbatan-sumbatan sumbatan sampah yang di jembatan-jembatan daripada sungai tersebut. Kemudian daerah 10 desa ini merupakan daerah dataran rendah, daerah cekung, di mana air sangat lambat untuk mengalir ke sungai-sungai seperti Sungai Lokum dan Sungai Juwana, yang mengalir ke Sungai Juwana, sehingga menyebabkan lambatnya air mengalir ke sungai. Dan tingginya sedimentasi di beberapa sejumlah sungai membuat air sungai terus meluap dan menyebabkan permukiman warga di 10 desa ini masih banjir. Mas Mira. Saat ini Udin, untuk warga yang menjadi korban banjir, apa yang kemudian mereka keluhkan? Ya, dari pantauan kami tadi bahwa sejumlah warga memang sudah mulai mengeluh karena dengan 7 hari terendam banjir di wilayah Kudus ini, mereka sudah mengeluhkan gatal-gatal, kemudian demam, dan mulai diare. Dan sejumlah warga juga mengeluhkan minimnya logistik mereka yang mereka bertahan di perumahan, di permukiman, dan saat ini warga masih belum mengungsi karena menganggap mereka masih bisa beraktivitas dalam rumah. Sehingga untuk mendapatkan logistik mereka harus menerjang banjir keluar dari permukiman dengan ketinggian 30-70 cm. Warga sangat berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Kudus maupun pemerintah pusat agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dan mereka dapat merasakan bagaimana menikmati makanan yang bergizi di saat banjir melanda. Apakah sudah ada bantuan yang diberikan dari pemerintah, Udin, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, terutama bagi warga yang memang mengungsi? Ya, dari pantauan kami tadi bersama mencari sejumlah ibu-ibu dan warga di tempat di Desa Payaman ini, di hari ke-7 itu sampai hari ke-7 belum ada sama sekali bantuan yang masuk ke wilayah tersebut. Hanya hari ini ada pengobatan gratis dari pemerintah, tapi untuk bantuan logistik seperti sembako, kemudian makanan siap saji, warga sangat mengharapkan itu karena aktivitas mereka lumpuh dan dia tidak bisa beraktivitas dalam rumah. Mas Wina. Baik, terima kasih Udin Alinani, kontributor Metro TV sudah melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.